kita pengen bahas tentang tips-tips melamar kerja ya. Dan ini berdasarkan keresahanku pribadi karena kemarin sempat buka lowongan pekerjaan sebagai logo designer di Yellow, dan itu ada banyak beberapa kejadian kasus bukan kasus sih, beberapa keresahan pribadi aku lihat dari email-email lamaran kerja yang masuk. Jadi ini aku tuangin ke video ini, mudah-mudahan nanti tips-tipsnya bisa bermanfaat buat teman-teman desainer terutama ya yang pengen ngelamar kerja ke perusahaan, ke studio ataupun agensi. Jadi itu aja, langsung aja check it out videonya. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Teman-teman, kali ini kita akan bicarain tentang gimana tips-tipsnya untuk ngelamar kerja sebagai seorang desainer. Tapi tips-tips ini bisa kalian pakai juga untuk profesi lain di bidang industri kreatif. Mudah-mudahan video dan tips-tips ini bisa bermanfaat. Tips yang pertama adalah, teman-teman, etika adalah nomor satu. Oke? Jadi yang membuka lowongan kerja itu kan ada macam-macam komunikasinya, bisa dari email, bisa dari WhatsApp. Beberapa dari teman-temanku ada yang buka lamaran kerja komunikasinya by WhatsApp. Silakan hubungi kontak nomor ini misalnya gitu. Nah kemarin Yellow STD membuka lamarannya, komunikasinya adalah via email Yellow. Jadi teman-teman, etika yang aku maksud adalah ya buatlah pesan yang kalian menyatakan kalian itu sangat passionnya tinggi atau semangatnya tinggi mau bergabung ke sebuah studio tersebut atau perusahaan tersebut. Jadi ada ya beberapa kasus, jadi di email Yellow itu ada yang objek pesannya itu tidak ada, kosong. Jadi misalnya nih, aku buka lowongan kerja, terus ada yang berminat, wah ini Rio Purba buka lowongan kerja nih, ya udahlah aku upload lah desainku, terima enggak gitu, aku upload, ya udah dikirim. Objek pesannya kosong cuy, nggak ada pesannya sama sekali. Jadi lampirannya aja banyak itu beberapa gambar, ya udah gitu, macam nggak niat gitu. Jadi ya udahlah, kesannya kan gitu, kesannya diterima enggak gitu kan. Cuman kan gitu jadi jelek gitu. Yang kayak gitu pasti dilewatin, pasti aduh ini kayak nggak niat gitu ya. Ada juga beberapa kasus yang teman-temanku pernah ceritain, itu tadi mereka buka komunikasinya by WhatsApp. Jadi ada yang pengen ngelamar kerja tapi P cuy, P ya, ping kayak BB ya. Jadi PPP gitu. Apa motivasinya apa gitu? Jadi apakah assalamualaikum atau selamat sore, selamat malam mas, saya ingin saya Rio misalnya, saya dari Medan, saya sangat-sangat ingin bergabung ke perusahaan mas atau ke studio mas, agensi mas gitu. Saya tahu masih pengalaman saya masih sedikit, tapi saya sangat yakin saya qualified masuk dengan apa yang mas butuhkan untuk studio mas gitu ya. Skill portofolio saya juga spesifik di bidang logo. Saya mencantumkan beberapa di hasil karya saya di lampiran seperti ini. Kemudian saya sangat ingin bergabung. Terus katakan motivasi kalian apa, kalau misalnya mencari uang atau karir ya silakan bilang, atau kalian belum mentingin hal tersebut, kalian memilih untuk yang terpenting bagi saya adalah mendapatkan pengalaman untuk bergabung di studio desain gitu ya. Silakan mas lihat portofolio saya di lampiran. Saya sangat-sangat berharap bisa mendengar kabar baik dari Mas Rio. Misalnya seperti itu kan bagus cuy. Jadi kita bisa melihat bahwa wah anak ini passionnya atau semangatnya sangat tinggi nih, sangat-sangat berniat untuk bergabung. Enggak seperti yang awal tadi cuy, P atau dia kosong aja ya udah kirim portofolio ya masuk nggak niat sama sekali. Jadi teman-teman, etika adalah nomor satu. Tips yang nomor dua adalah kirim portofolio sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau studio tersebut. Jadi kemarin aku buka lowongan logo designer ya. Jadi ada yang ngirim portofolionya itu selain logo cuy. Bahkan ada nih satu email ya yang desainnya itu semua desain sertifikat. Bukan sertifikat kompetensi atau sertifikat skillnya cuy, tapi desain sertifikat yang dia desain untuk sekolah atau untuk bimbingan belajar atau apapun itu acaranya gitu ya. Desain sertifikat cuy. Bukan aku mau meremehkan, tapi maaf sekali teman-teman yang ngirim email seperti ini, kita nggak butuh desain sertifikat. Kita butuh seorang logo designer yang siap bekerja, kita siap gaji, dan kita lagi padat project dan ada satu email yang ngirim desain sertifikat. Ini kan nggak nyambung gitu. Apalagi kalau teman-teman nanti mau ngelamar ke perusahaan besar yang diminta adalah sebagai posisi A, tapi kalian ngirimnya
karya kalian atau CV kalian nggak berhubungan dengan itu kan sama aja gimana ya, sama aja bohong gitu. Jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau yang diminta itu adalah lowongannya adalah sebagai ilustrator, ya kirim karya-karya ilustrasi kalian. Kalau yang diminta adalah logo desainer, kirim ya seputar logo, apakah itu desain logo kalian atau desain-desain yang berhubungan dengan itu, bisa stationery dan lain sebagainya. Itu kan masih berhubungan lah ya. Tapi kalau sertifikat udah jauh kali ya. Jadi teman-teman sekali lagi, kirim portofolio yang sesuai dengan apa yang perusahaan atau studio butuhkan. Tips yang ketiga adalah buat CV atau portofolio yang kamu banget. Teman-teman, kemarin aku ada dapat sebuah email. Jadi ini memang bagus ya, memang bagus. Dia pembuka pesannya itu bagus. Kemudian aku klik CV-nya. CV-nya itu kelihatan, maaf sekali, seperti yang tidak kelihatan desainernya. Jadi warnanya itu nggak nyambung. Bukan nggak nyambung, mungkin stylenya seperti itu ya. Warnanya itu agak bentrok, kemudian layoutnya juga masih sangat nggak kelihatan desainernya lah gitu. Mohon maaf, masih belajar, sedangkan kita butuhnya kan yang siap bekerja langsung gitu. Tapi karena dia tadi etikanya bagus, pesannya ada, kita lihat semangatnya ada. Walaupun CV-nya seperti itu, kita tetap klik gitu link portofolionya. Kebetulan dia nggak mencantumkan secara langsung portofolionya, tapi dia mencantumkan link portofolio saya di sini gitu. Jadi aku klik dan kelihatannya gokil men, bagus sekali tuh desain logonya, bagus sekali. Dan itu nggak satu gitu. Kalau satu kan kita curiga. Ini banyak desain logonya bagus semua cuy. Wow, gila nih anak gitu. Ini bagus, tapi yang jadi masalah adalah CV-nya itu loh. CV-nya, kenapa di portofolionya bagus sekali tapi CV-nya desain CV yang sederhana dia nggak bisa gitu, nggak nyambung gitu. Jadi kan ada yang sempat terpikirkan jadinya agak negatif gitu pikiran, apakah ini portofolio aslinya? Hah, kan gitu ya. Jadi kita lihat CV-nya stylenya nggak nyambung, tapi ketika lihat portofolionya sangat-sangat bagus. Nah, kalau bisa teman-teman, supaya nggak menimbulkan kecurigaan, kalau bisa buat CV yang kalian banget. Kalau kalian itu buat logo-logo yang minimalis stylenya, coba buat style CV yang minimalis, yang kamu banget lah. Kalau kalian ilustrator, sebelum desainer atau HRD ataupun pemilik studionya buka CV kalian, portofolio kalian, dia bisa melihat di CV kalian itu kalian adalah seorang ilustrator. Mungkin ornamen-ornamennya yang kalian gambar, atau kalau logo tunjukkan bagaimana kalian mendesain seperti stationery kan, atau minimal dari layoutnya kelihatan ini bagus gitu ya, warnanya juga bagus gitu ya. Jadi teman-teman silakan buat CV ataupun portofolio atau resume kalian yang sesuai dengan kalian banget. Tips yang keempat adalah jangan dikompres apalagi jadi RAR ya. Jadi ini correct me if I'm wrong, Mac ataupun Windows itu bisa mengompres ataupun mengekstrak file-file kompres zip ya. Zip itu nggak ada masalah, tanpa nginstal aplikasi pihak ketiga itu bisa dibuka. Tapi kalau RAR cuy, itu harus harus pakai aplikasi pihak ketiga, harus kita install lagi. Dan ada yang yang lampirannya itu bentuk RAR gitu. Jadi CV-nya, portofolionya dibentuk RAR gitu. Memang ada pesannya, tapi gimana? Masa kan kita harus install aplikasi WinRAR lagi untuk buka portofolio kalian, itu kan agak ribet cuy. Sementara yang ngelamar itu banyak. Nggak ada waktu lah nginstal WinRAR lagi terus ngekstrak file kalian. Jadi jangan di RAR-kan, jangan dikompres cuy. Kalau kalian mau lebih gampang ya udah lampirin aja di Google Drive. Misalnya kalau bisa besar ya, di atas 25 MB, ya lampirin di Google Drive terus lampirkan linknya gitu. Itu jauh lebih mudah ya bagi kita untuk menyeleksi gitu. Tinggal klik, lihat nanti di Google Drive, nanti hasil karya kalian udah selesai. Tapi kalau harus nginstal aplikasi untuk membuka CV atau portofolio kalian, itu udah sangat ribet. Pasti kalian dilewatin itu. Jadi sekali lagi jangan dikompres ya. Dan yang terakhir, tips yang kelima adalah jangan lupa berdoa. Karena sekali lagi teman-teman, memang mungkin dari beberapa itu banyak yang bagus ya, dan itu kan yang dibutuhkan terbatas. Bisa satu, bisa hanya 2 orang, tergantung kebutuhan perusahaan atau studionya. Jadi ya tinggal berdoa aja. Dan selanjutnya adalah pasti ketika seleksi berkas sudah kita dapat beberapa orang, kita pasti telepon. Telepon, tunjukkan dari telepon komunikasi ataupun kalian disuruh datang langsung, tunjukkan bahwa kalian sangat
sangat apa ya, sangat passionnya sangat tinggi di situ, semangatnya sangat tinggi untuk bergabung ke perusahaan atau studio tersebut. Dan ya jujur aja, jujur kepada HRD-nya atau siapapun yang menginterview kalian, motivasi kalian ikut atau masuk ke studio atau perusahaan itu apa? Apakah untuk mencari gaji, penghasilan, atau karir, atau kalian mau mencari pengalaman? Jujur aja, dan itu lebih baik bagi kita yang menginterview. Jadi kita tahu apa ya jelas motivasi kalian bergabung dengan studio kita. Jadi kira-kira itu teman-teman sedikit tips buat kalian bisa praktikan untuk melamar kerja sebagai seorang desainer ataupun profesi lainnya. Semoga bermanfaat dan aku doakan semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan pekerjaan impian kalian. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa sebarin video ini ke teman-teman desainer lainnya atau ke grup-grup desain kalian supaya semakin banyak yang belajar, semakin banyak kita diskusi, semakin baik. Dan aku himbau supaya teman-teman tetap di rumah karena ini masih wabah corona yang masih epidemiknya masih sangat menyebar. Jadi stay at home supaya nanti penyebarannya bisa kita putus. Nanti kita bisa kembali lagi berkumpul, kita kembali lagi nongkrong, lebih ceria dengan semangat yang baru. Oke, itu aja teman-teman. Sebagus-bagusnya desain pasti nggak ada yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Purba, ngopi dulu cuy. Aku Ria Purba, see you guys on the next video.